dengan ajaran sedulur papat Kalimo Pancer ini, yang beragama Buddha akan benar-benar memahami ajaran Buddha, yang beragama Hindu akan benar-benar bisa mengerti dan meresapi ajaran Hindu, yang beragama Kristen akan mengerti intisari dari ajaran Kristen, yang beragama Islam juga akan mengerti intisari dari ajaran Islam. Karena sedulur papat Kalimo Pancer adalah kasunyatan yang ada dalam diri kita, yang kita pelajari dalam diri kita. Karena agama manapun memperdalaminya. Karena dengan ajaran ini akan menuntun kita lebih beribadah, lebih tekun di dalamnya, karena kita mengetahui esensi di dalamnya. Ya, jangan pernah bosan ya melihat muka jelek ini, dan juga jangan pernah bosan juga ya untuk mendengarkan ocehan-ocehan dari saya, karena channel ini yang dulunya itu tentang dunia busway ya, tentang transportasi, di sini sekarang saya rubah menjadi ocehan-ocehan tentang jati diri. Saya lanjutkan lagi untuk yang kali ini untuk mempertegas atau biar lebih kita memahami secara detailnya, secara detail. Di video-video yang kemarin sudah saya bahas bahwa pentingnya kita untuk menjaga pikiran, menjaga hati, dan menjaga syahwat, di mana di dalam diri kita karena dengan memahami 3 titik ini kita bisa untuk perjalanan kita masuk ke dalam diri kita. Seperti perumpamaan atau ada suatu cerita bahwa seorang nabi atau seorang apa itu melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan salah satu kendaraan dia adalah menurut ceritanya itu namanya buruk, yaitu kendaraan yang mampu menembus pergi ke langit tingkat 7. Jadi pentingnya mengenal 3 titik inilah, kita bisa menggunakan kendaraan yang ada dalam diri kita untuk melakukan perjalanan menembus ke dimensi 7 lapisan. Dimensi di dalam diri kita yaitu selaku jagat kecil dan juga dimensi jagat raya. Kendaraan yang kita gunakan itu adalah sedulur papat. Untuk kendaraan yang kita gunakan, kita menggunakan sedulur papat untuk melakukan perjalanan hidup. Maka dari itu, sebelum bisa melakukan perjalanan itu, kita harus mengenali diri kita dulu, menemukan tiap-tiap energi, merasakan tiap-tiap energi yang berada di dalam diri kita, di mana energi yang ada dalam diri kita bangkitkan, karena dia berdiam di jantung, dia juga berdiam di hati, dia juga berdiam di ginjal,
dan dia juga berdiam di Angkadi. Kalau di Jagat Raya dia berdiam di kiblat wetan, dia berdiam di kiblat selatan, dia berdiam di kiblat barat, dan dia berdiam di kiblat utara. Ini harus benar-benar dipahami, dan kita harus benar-benar merasakan energi dari keempat unsur elemen ini. Dalam merasakan empat energi ini, kita tidak bisa cuma dengar dari apa yang saya katakan, tidak bisa. Di sini harus merasakan sendiri. Dengan kita mengetahui rasanya energi dari empat anasir ini, itu tanda bahwa kita sudah mulai mengenal sedulur tapat kita. Apabila kita sudah mulai merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara energi satu dengan energi yang lainnya, karena ada empat energi, itu tanda bahwa kita semakin dekat. Dan pada saat kita itu mengenal benar-benar tahu perbedaan energi ini, itu tandanya kita mulai terbuka, kesadaran, menyadari akan diri kita, di mana diri kita dikendalikan, diri kita digerakkan sama energi yang empat. Dengan energi empat ini kita bisa masuk perjalanan menuju ke dalam diri kita. Masuk dalam perjalanan sedulur papat kalimo pancer ini, ada satu pakem atau satu patokan bahwa kita harus melampaui yang namanya keakuan. Kita juga harus melampaui yang namanya ketakutan. Kita juga harus melampaui yang namanya kecemasan. Sebelum kita melampaui ketiga hal ini, sangat sulit di dalam diri kita untuk masuk ke dalam diri kita. Loh, kok bagaimana bisa ya kita masuk ke dalam diri? Oh, ini diri saya. Oh, ini saya udah berada dalam diri saya. Bahwa yang kita lihat, kita rasakan, yang kita ini adalah perwujudan luar, perwujudan yang seakan-akan terlihat. Bentuk muka saya seperti ini, mulut saya seperti ini, tangan saya seperti ini, dan saya menggerakkan tangan seperti ini. Ini adalah bentuk luar. Maka di sini yang terpenting adalah kita bisa masuk menyelami diri kita sendiri melalui titik ubun-ubun. Di sini tuh ada yang namanya cakra mahkota. Kalau yang cakranya belum bisa terbuka, maka di sini terkunci. Untuk masuk ke dalamnya ya membutuhkan suatu yang usaha yang sangat luar biasa karena masih terkunci. Maka dari itu latihan pernapasan 5 titik untuk mengenali sedulur papat kita, lakukanlah dengan tekun, lakukanlah dengan serius. Nanti dengan sendirinya cakra mahkota akan terbuka. Di
sini akan masuk, dan di sini ada cakra lagi. Nanti masuk lagi, ada cakra, masuk lagi, ada cakra lagi, masuk lagi, ada cakra lagi, masuk lagi di bawah. Nanti akan ketemu dengan sendirinya, dan itu akan terbuka juga dengan sendirinya selama kita menyadarinya. Di dalam perjalanan yang terpenting ada niat dalam diri kita untuk melakukan perjalanan menyelami diri kita sendiri. Pada intinya dalam perjalanan ini kita akan menemukan perempatan di dalam tubuh kita. Setelah kita melalui nadi, kita masuk, nanti di dalam ini ada perempatan, bisa dikatakan itu catuspoto, perempatan dalam hati. Di perempatan itulah nanti kita berhenti, dan disitulah sedulur papat kita berdiam dalam keheningan. Di dalam keheningan inilah perlunya kita menyadari dan membangunkan mereka dalam keheningan. Di dalam inilah sedulur papat kita itu menunggu bertemu terhadap diri kita. Setelah diri kita menemui keempat anasir ini dan mengakui bahwa dia itu saya ya dia, nanti diri kita itu akan bertemu dengan yang namanya pancer yang sedang bertapa. Dia sedang tidur, sedang bertapa. Pancer ini kita temui biar dia terbangun dari pertapaannya, biar dia itu mengetahui bahwa tugas dan fungsinya itu sudah dimulai. Ini loh kelahiran fisik yang dari bayi tidak tahu apa-apa, melalui perjalanannya nyampe usia saat ini. Saat ini saya udah berusia 45 tahun. Di usia saya 45 tahun ini, raga ini siap untuk panjenengan bimbing. Inilah pertemuan di atau curahan-curahan bahasa. Ini hanya ini hanya umpama ya, jangan dijadikan patokan utama. Maka di situ pancer akan terbangun dan menyadari bahwa kelahirannya sudah dimulai. Kesadaran rohaninya mulai timbul. Setelah di situ dibawa bahwa kesadaran rohani sudah muncul, di sinilah yang namanya kelahiran kedua manusia. Kelahiran kedua manusia yaitu kesadaran rohani kita, di mana semua yang tadi terlihat gelap akan jadi terang, yang tadinya tidak tahu akan jadi tahu. Di dalam sedulur rapat kalimo pancer ini adalah yang namanya menemukan guru sejati. Guru yang sebenar-benarnya ada dalam diri kita, yang akan membeberkan secara terang-terangan dan terus terang rahasia kehidupan, rahasia kelahiran, dan rahasia kematian. Dialah yang menuntut, dialah yang menjelaskan, dan dia juga yang menunjukkan. Karena di dalam pancer terdapat 2 keahlian, 3 mujizat. Di dalam guru sejati, dia juga ada yang namanya guru wujud. Dia juga ada yang namanya guru penuntun. Jadi pada saat kita melakukan sebuah laku di dalam sedulur papat kalimo pancer, dan nanti pada saatnya ada yang mau datang dan berguru ataupun minta ditunjukkan, padahal kita sendiri tidak yakin akan diri saya, apakah saya mampu ataukah saya bisa. Tidak usah dipikir, tidak usah dipikir. Gunakanlah hati dan rasamu, karena guru wujud yang akan menjelaskan, guru penuntun yang akan menuntun arah mana, dan guru sejati yang akan membuka semua rahasianya, bukan diri kita. Jadi kesatuan inilah sudah menyatu antara kaula dengan pancer atau kaula dengan Gusti. Itu istilah. Jadi menyatunya 5 energi di dalam diri kita dengan harmonis,
itulah akan terkuak rahasia di dalam diri kita. Yang rahasia ini sangat jarang dibeberkan atau di muka umum. Karena rahasia ini akan disembunyikan, dan biasanya para penekun ini kebanyakan itu cuma mendapatkan, ya sudah, dinikmati oleh dirinya sendiri. Tapi melalui channel YouTube ini, sedikit demi sedikit, perlahan saya bocorkan untuk kalian semua, biar ajaran sedulur papat Kalimo Pancer, di mana ajaran leluhur ini yang sangat adiluhung, di mana ada usaha bahwa memframing, menganggap bahwa ajaran sedulur papat Kalimo Pancer ini adalah aliran-aliran musyrik, syirik dan lain sebagainya. Ada yang memframing, menganggap dan menjerumuskan ajaran ini untuk mengarah ke situ. Ada. Mudah-mudahan dengan saya membocorkan rahasia sedulur papat Kalimo Pancer ini bisa membuka atau menjawab framing, anggapan miring tentang sedulur papat Kalimo Pancer. Sedulur papat Kalimo Pancer itulah diri kita. Sedulur papat Kalimo Pancer itulah jati diri kita. Pelajari dan hayati, dalami sedulur papat Kalimo Pancer. Dengan ajaran sedulur papat Kalimo Pancer ini, yang beragama Buddha akan benar-benar memahami ajaran Buddha. Yang beragama Hindu akan benar-benar bisa mengerti dan meresapi ajaran Hindu. Yang beragama Kristen akan mengerti intisari dari ajaran Kristen. Yang beragama Islam juga akan mengerti intisari dari ajaran Islam. Karena sedulur papat Kalimo Pancer adalah kasunyatan yang ada dalam diri kita, yang kita pelajari dalam diri kita. Karena agama manapun memperdalaminya. Karena dengan ajaran ini akan menuntun kita lebih beribadah, lebih tekun di dalamnya, karena kita mengetahui esensi di dalamnya.